Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Cep Hermanto dalam Wild Hunter. Boom. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan coba membahas komentar dari teman-teman yang ingin dijelaskan tentang senapan yang satu ini. Senapan yang memang mempunyai konsep sangat pendek, yaitu FX Wildcat Bullpup. Jadi senapan yang satu ini memang pengaruhnya dari Swedia. Ada senapan impor yang sangat bagus sekali secara konsep senapannya, kemudian dari desainnya, kemudian kemampuan senapannya juga cukup luar biasa bagus untuk kita ulas kali ini. Jadi untuk teman-teman, senapan yang satu ini adalah senapan yang memang didesain khusus untuk teman-teman pecinta senapan yang tidak repot dibawa ke hutan, karena senapan ini mempunyai panjang yang relatif lebih pendek dibandingkan senapan-senapan pada umumnya. Indonesia sangat terpengaruh banget tentang senapan bullpup ini, muncul dari Swedia dengan harga yang cukup lumayan mahal dibandingkan senapan-senapan yang lain, karena dibanderol kurang lebih di atas 30 juta untuk FX Wildcat. Tapi yang di tangan saya tuh ini bentuk dari representasi orang lokal atau dalam negeri membuat versi lokalnya di Indonesia yang saya kira ini patut untuk kita apresiasi karena mempunyai tingkat presisi yang bagus, kemudian bobot juga tidak terlalu berat, dengan menggunakan bahan-bahan tentunya yang sangat aman untuk kita gunakan. Kita akan coba bahas dari speknya. Chamber pada senapan FX Wildcat yang saya pegang kali ini, dia menggunakan Dural T7 tentunya. Dan perbedaannya dengan senapan yang normal, dia punya chamber persis di paling belakang. Jadi memang untuk popornya dia tidak panjang ke belakang ya. Bullpup itu dia lebih cenderung melibatkan bagian depan untuk pengaplikasian si popornya itu sendiri. Makanya kenapa senapan ini sangat pendek sekali ketika kita lihat dari berbagai macam merek dan desain yang telah dikembangkan di Indonesia, termasuk ada Black Bull juga. Senapan Black Bull juga terpengaruh dari Wildcat sebetulnya, cuman dari sistem LDT-nya kita terpengaruh dari Satsus P1000 standar dan Satsus LW mode M30 standar buatan Wild Hunter. Kemudian untuk tabungnya kita gunakan OD38, jadi bahan dural high pressure. Jadi memang senapan ini sudah menggunakan tabung yang memang aman untuk digunakan secara tekanan tinggi. Jadi biasanya untuk senapan-senapan yang untuk high pressure itu memang mempunyai standar tabung yang sesuai atau tertentu ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan pilih tabung dural untuk penampungan anginnya. Untuk laras, mungkin secara sekilas teman-teman melihat laras senapan ini tuh seakan-akan mempunyai laras yang pendek, tapi secara kenyataan bahwa laras senapan ini mempunyai panjang yang standar dengan senapan biasa. Jadi larasnya tuh terhubung dari belakang sini, kemudian ke bagian depan ini kurang lebih ada di 60 cm. Dan saya kira dengan laras sepanjang ini kita bisa bermain long range di jarak-jarak yang cukup lumayan jauh ya, seperti itu. Untuk rel, biasanya untuk senapan dengan konsep biasa atau standar atau biasanya klasik ya, mereka punya rel tuh di atas chamber, tapi untuk bullpup tidak berlaku karena untuk chambernya dibikin flat, karena penggunaan rel tuh biasanya di bagian depan dan dibuat secara terpisah dengan bahan yang solid ya. Jadi relnya kita gunakan custom bagian tengah, kemudian gunakan yang rel 22 atau Picatinny. Jadi sehingga senapan ini bisa dipasangkan teleskop dengan nyaman seperti itu. Seperti ini. Wow. Mantap banget. Kemudian untuk serobong, sengaja serobong kita buat besar. Ini menggunakan OD28. OD28 itu memang serobong yang tidak umum digunakan pada senapan-senapan biasa, karena mungkin kalau dipasangkan dengan format senapan standar itu terlalu besar, tapi dengan dipasangkannya di Wildcat ini sangat proporsional untuk dipasangkan. Jadi tampilan pun
menambah jadi lebih garang ya tentunya. Untuk side lever kokangan, side lever juga biasanya kan ini terpasang pada bagian chamber, berhubung memang kita handlingnya di bagian depan untuk pegangannya seperti ini, jadi otomatis untuk kokangan atau side levernya juga dibuatkan perangkat khusus ke bagian depan, kemudian dikonekkan ke bagian belakang di posisi triggernya. Jadi di sini ada as untuk untuk mengokang hammer, jadi dibikin as dari belakang. Jadi cukup lumayan rumit juga ya, karena kita harus bor bagian chamber, harus betul-betul presisi sehingga si as ini bisa terpasang dengan bagus dan proporsional seperti itu. Seperti layaknya senapan biasa. Ini di kokangnya juga sangat lembut teman-teman. Kita coba dengarkan suaranya. Wow, powernya besar sekali. Jadi kita ngokangnya juga nggak usah mengeluarkan tenaga yang ekstra karena super ringan. Seperti ini. Kita tembakan lagi. Suaranya sangat nyaring, jadi menandakan output dari si senapan ini mempunyai power yang cukup lumayan besar. Dan untuk kategori senapan lokal yang satu ini, memang secara power sudah bisa up di kelas big game atau di kelas berat, biasanya untuk nembak kaki 4 seperti babi hutan ya. Kemudian untuk tekanan, kita bahas tekanan. Senapan ini tidak berbeda jauh dengan senapan-senapan pada umumnya, karena untuk pengisian kita menganjurkan maksimal di 2700 PSI, dan untuk jumlah tembaknya kurang lebih bisa di 25 sampai 30 kali shot efektif menembak. Itu tergantung settingan sebetulnya. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih banyak lagi jumlah tembakan, teman-teman bisa menurunkan powernya. Tapi kalau misalkan pengen lebih besar powernya, teman-teman bakal mendapatkan jumlah tembak yang lebih sedikit seperti itu. Kemudian untuk trigger ini super ringan ya teman-teman. Triggernya menggunakan sistem air-arm, tapi di adjust ini bisa seempuk mungkin. Jarang banget ada senapan bullpup dengan perangkat yang cukup lumayan taktis banget ke bagian depan. Ketika ditembakkan tuh ringan ya. Ini cukup lumayan ringan, lumayan bagus. Ketika kita tembakan suaranya, jadi kita juga nggak perlu handling terlalu kuat ya untuk megang senapan ini. Jadi triggernya juga lembut seperti itu. Dan senapan ini saking besar powernya, dia mempunyai recoil atau hentakan di bagian bahu. Ini menandakan power atau pengeluaran angin juga cukup lumayan besar seperti itu. Kemudian untuk bagian belakang adjuster power teman-teman bisa lihat ada di bagian belakang, jadi kita bisa adjust di sini. Dan untuk bahu ini ada karet penyangga juga biar kita handlingnya enak dan gak licin ya seperti ini. Wow, mantap banget. Pengisian menggunakan quick fill, gunakan yang mini coupler seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa masukkan quick fillnya dari samping kanan, bisa, kemudian dari samping kiri juga bisa. Tapi teman-teman harus ingat, takutnya ini hilang, jadi teman-teman harus betul-betul tarapti ya, betul-betul tertib untuk mengamankan si quick fill ini. Manometer ada di bagian depan, teman-teman, di sini. Kemudian senapan ini sudah bisa menggunakan perdam juga dengan ukuran yang standar. Jadi teman-teman bisa pasangkan perdam yang beredar di pasaran Indonesia, itu bisa semuanya. Jadi super aman banget ya. Untuk popor kita gunakan model Wildcat. Jadi memang senapan ini kan terpengaruhnya dari Swedia. Indonesia saking kreatifnya dia mampu juga meniru kopinya. Jadi ini kopian dari Swedia. Jadi secara sekilas sangat persis banget. Kemudian pertanyaan yang banyak ditanyakan adalah apakah senapan saya, misalkan itu ya, apakah senapan saya yang misalkan Benjamin Marauder, FX Crown, kemudian ada senapan-senapan lain yang memang mengusung konsep klasik standar yang mempunyai popor panjang, kemudian triggernya di bawah chamber banget, apakah bisa dirubah? Itu sangat bisa banget. Jadi ketika teman-teman ingin merubah senapan teman-teman dari klasik ke bullpup, itu sangat bisa dikerjakan. Apapun itu, mau gejluk, mau bocap, mau pipa dan lain sebagainya, itu bisa dengan menerapkan prinsip kerja yang tadi kita jelaskan. Yang pertama, popornya harus dirubah jadi model seperti ini. Untuk perangkat trigger, teman-teman bisa perangkatkan ke bagian tengah
relnya membuat custom, termasuk cincinnya juga 2 di depan. Ada 4 hal yang harus teman-teman rubah. Yang pertama popor, yang kedua perangkat trigger harus pindah ke bagian tengah, kemudian side lever juga harus ikut ke tengah untuk kita ngokang lebih enak. Ada juga yang triggernya masih mempertahankan di chamber, tapi memang secara teknis kita akan sedikit kesusahan ketika mengokang. Jadi harus ada beberapa action ketika kita ingin mengokang kembali. Kemudian rel juga teman-teman harus memastikan bahwa relnya udah terkonek di bagian tengah. Jadi ketika memasangkan teleskop itu teman-teman bisa dalam posisi proporsional, digunakan juga enak. Jadi ketika relnya nggak dipasang di sini teman-teman mau gimana nembaknya kan gitu. Apapun senapan teman-teman bisa dibikin bullpup, termasuk Predator pun. Nah, dari mengusung konsep Predator, teman-teman juga harus mengubah salah satu. Kalau Predator agak harus diubah, nambah jadi 5 yang harus diubah, yaitu bagian hand grip. Hand gripnya juga harus diubah menjadi model ini dulu, popor kayu dulu ya, baru bisa diperangkatkan trigger untuk dipindahkan ke bagian depan. Seperti itu. Mungkin teman-teman sudah paham dengan apa yang saya jabarkan. Jadi sebetulnya ini sharing doang. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi dari video ini. Yang mempunyai senapan yang standar mungkin bisa langsung mengerjakan keinginan teman-teman ketika ingin dijadikan bullpup. Oke, salam selaras. Untuk teman-teman yang belum bergabung, teman-teman bisa subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol notification. Saya Cipto Hermanto undur diri, not wild, not hunter. Boom!